Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini. Dan kali ini saya akan membahas tentang Object in Python. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Fatrahman dari kelas D4 TI Informatika Politeknik Pos Indonesia dengan NPM 1204076. Di sini saya akan membahas tentang Object in Python. Nah, pada slide pertama di sini perkenalan tentang introduce type hints. Dan saat ini menulis literal seperti hello world atau hello dunia atau part 2, dan di sini bisa kita lihat menjalankan dengan Python tersebut dengan built-in type buka kurung tutup kurung dengan fungsi pada kelas tersebut dicontohkan di atas dengan tipe data kelas string dengan tulisan hello, word, dan di bawahnya ada angka 42 yang merupakan kelas dari integer. Nah, di sini dua aturan inti pertama tentang cara kerja objek Python. Segala sesuatu di Python adalah sebuah objek. Setiap objek didefinisikan dengan menjadi turunan dari setidaknya satu kelas. Nah, di sini merupakan contoh yang lainnya dari tipe hints. String variable sama dengan hello world dengan tipe string variable kelas string. Nah, dengan variable string 42 di sini dia akan mengasih tahu bahwa itu 42 adalah integer. Kita bisa lihat bedanya kalau tipe data atau kelas string menggunakan kutip 2, sedangkan integer tidak. Baik, selanjutnya di sini perbedaan tunjukkan berdampingan bagaimana variabel dipindahkan dari objek ke objek. Jenis variabel dengan tipe kita melihat jenis objek variabel saat ini. Variabel tidak memiliki tipenya sendiri, itu tidak lebih dari nama. Yang di sebelah kiri merupakan hello world dengan string, dan step yang pertama dan step yang kedua dia berubah menjadi integer dengan nomor 42. Nah, di slide selanjutnya ada tipe checking. Fungsi ini melakukan sedikit komputasi pada variabel parameter. Ini menghitung sisa setelah pembagian modulo. Jika kita membagi bilangan ganjil dengan 2, kita akan memiliki satu tersisa. Jika kita membagi bilangan genap dengan 2, kita akan memiliki 0 yang tersisa. Ini fungsi mengeluarkan nilai sebenarnya untuk semua bilangan ganjil. Dengan def dengan nama odd, sini dia mengambilkan bahwa nilai n dibagi atau bagi 2 tidak sama dengan 0, maka jika nilainya 3 dia akan benar dan outnya 4 dia akan salah. Nanti kita bisa demokan. Dan di sini ada create kelas Python dengan di sini sebelumnya Python adalah bahasa yang sangat bersih. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa melakukannya tanpa harus menyiapkan sekumpulan kode prasyarat. Nah, di sini juga definisi kelas dimulai dengan kata kunci kelas. Ini diikuti dengan nama pilihan kalian dengan mengidentifikasi kelas dan diakhiri dengan tanda titik 2. Di sini membuat suatu kelas Python, kemudian drop kepada benda interaktif, menunjukkan dasar interaksi dengan kelas tersebut. Di sini ada A dengan my first class, B dengan my first class, print A akan muncul dengan nama dan objek tersebut gitu. Dengan memanggil kelas dengan membuat objek baru, saat dicetak kedua objek memberitahu kita kelas mana mereka dan alamat tempat mereka tinggal gitu. Kayak A is B,
bukan salah. Selanjutnya ada add atribut. Kita dapat mengatur atribut di sini menggunakan titik notasi. Berikut contohnya. Nah, jika kita menjalin kode ini, dua persyaratan cetak di akhirnya memberitahu kita atribut baru nilai pada dua objek. Nah, P1 di sini dengan nilai 5 dan Y-nya 4 dengan P2 titik X-nya 3 dan Y-nya 6. Di sini bisa kita lihat dari printnya dia akan muncul 5, 4, 3, dan 6. Nah, yang selanjutnya ada tipe hints dan default. Di sini kita dapat melakukan sintaks yang sama dengan menggunakan fungsi Python untuk memberikan argumen default. Jika objek memanggil tidak menyediakan argumen ini, maka argumen default digunakan sebagai gantinya. Variabel akan tetap tersedia untuk fungsi, tetapi mereka memiliki nilai yang ditentukan dalam daftar argumen. Berikut contohnya. Kita next saja. Di sini model dan package. Nama modul Python adalah suatu file tanpa nama akhiran .py. File bernama model.py adalah modul bernama model.py. Py itu merupakan akhiran dari Python. Dan di sini ada beberapa variasi sintaks pernyataan impor yang dapat digunakan untuk mengakses kelas database. Salah satu variannya adalah mengimpor modul secara keseluruhan. Di sini import database db sama dengan database to data gitu. Atau kita dapat mengimpor hanya satu kelas yang kita butuhkan menggunakan from import syntax. Di sini kayak mengambil folder database dengan mengimport database. Kita dapat mengganti nama kelas saat digunakan di dalam modul produk. Nah, di sini kayak menggunakan nama alias gitu, kayak ganti nama. Nah, sebelum ke sini kita bisa berpindah ke bentar ya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa dari yang tadi didemokan. Nah, yang di sini saya bisa langsung play dengan contoh dev. Nah, di sini dengan print pada di akhiran ini dan fungsinya ada di atas ini. Nah, di sini contohnya aku suka aroma manis dan mangga madu itu dihasilkan dari mengeprint self ini dari kelas mangga. Dan dia akan mengeprint aku suka aroma manis dan mangga madu. Dan yang di bawahnya di sini bisa masukkan nama dan nama sedangkan masukkan nama. Nah, di sini dia akan memprint nama mahasiswa dengan yang saya isikan di atas di sebelah kanan kelulusan dengan nama Arfi FTR. Dia asal akan mengoutput dengan nama yang diisikan. Dan di sini kita menggunakan fungsi boolean if dan else. Nilai di sini jika kita mengisi di sini kan lebih dari atau sama dengan 70. Jika di sini saya ganti dengan 70, dia akan menghasilkan selamat Anda lulus dengan nilai 70. Begitu juga 80 dan ke atas. Terus di sini saya mencoba mengambil dari yang di atas ini.
Nah, itu dia dapat dari print ikan buka kurung jenis sama dengan tuna. Dan di sini akan memunculkan salah satu jenis ikan adalah tuna kayak gitu. Selanjutnya kita bisa mencoba dengan n. N-nya kita isi 2. Nah, dia akan muncul false. Jika out-nya kita ganti jadi 1, maka dia akan muncul true. Mungkin di sini poin penting yang bisa saya dapat perihal materi pada saat ini, Python memiliki petunjuk tipe pre-opsional untuk membantu menjelaskan bagaimana objek data terkait dan parameter apa yang harus digunakan untuk metode dan fungsi. Dan kami atau saya membuat kelas Python dengan pernyataan kelas. Kita harus menginisialisasi atribut dengan metode init khusus modul dan pakai digunakan sebagai pengakuan kelas tingkat yang lebih tinggi. Kita perlu merencanakan organisasi modul dan Python tidak memiliki gagasan tentang data kutip pribadi gitu. Dan di sini ringkasan yang saya dapat dalam bab ini kita mempelajari betapa sederhananya membuat kelas dan menetapkan properti dan metode dengan Python. Tidak seperti banyak bahasa, Python membedakan antara konstruktor dan penginisialisasi. Ini memiliki sikap santai terhadap kontrol akses. Ada banyak tingkat cakupan yang berbeda, termasuk paket, modul, kelas, dan fungsi. Kami memahami perbedaan antara import, relatif, dan absolute, dan cara menggunakan pihak ketiga yang tidak disertakan dengan Python. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Bye.